Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari itu, padang pasir bergetar bukan karena gempa, tapi karena konvoi kerajaan diserang perampok. Seorang gadis sederhana bernama Aisyah, perawat asal desa, berlari menembus badai pasir demi menyelamatkan seorang pria misterius yang ternyata Pangeran Farhan, cucu Sultan kaya raya. Sejak saat itu, takdir mereka berubah selamanya. Yuk kita langsung ke ceritanya. Aisyah berangkat ke Arab dengan hati bergetar antara harap dan cemas. Ia hanyalah gadis sederhana di pinggiran desa, anak nelayan Sungai Barito yang sejak kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ketika mendapat tawaran menjadi perawat pribadi seorang sultan tua di Timur Tengah, ia merasa itu seperti takdir yang mengetuk. Kalau rezeki dari langit datang, jangan ditolak. Begitu pesan ibunya saat melepasnya di Bandara Syamsuddin. Sesampainya di negara gurun itu, panas matahari terasa seperti membakar kulit. Istana Al-Rahmah, tempatnya bekerja, menjulang megah dengan dinding marmer putih, kolam air mancur beraroma mawar, dan suara azan yang menggema dari menara keemasan. Namun di balik kemewahan itu, Aisyah merasa kesepian. Ia hanya berbicara dengan pasiennya, Sultan Khalid, seorang pria tua bijak yang terbaring sakit namun matanya masih tajam penuh wibawa. Sultan sering bertanya tentang kampung halaman Aisyah. Di kampung kamu seperti apa, wahai anak sungai? Tanyanya suatu sore. Aisyah tersenyum kecil. Di sana air menggantikan pasir, tuanku. Orang hidup dari arus dan hujan, bukan dari unta dan gurun. Sultan tertawa pelan. Indah air dan pasir memang diciptakan Tuhan agar manusia nggak lupa. Setiap hari punya cara sendiri untuk bertahan. Hari-hari berjalan damai sampai suatu siang mereka berangkat menuju oasis Al-Khamar untuk terapi udara bagi sang sultan. Rombongan panjang unta, kendaraan istana dan pengawal berjalan di bawah terik matahari. Aisyah duduk di belakang, memegang payu besar untuk menaungi majikannya. Tapi gak lama kemudian debu tebal mulai menyelimuti pandangan. Dari kejauhan tampak beberapa kuda mendekat cepat. Tutupi barisan, lindungi sultan, teriak salah satu pengawal. Namun serangan datang tiba-tiba. Segerombolan perampok padang pasir mulai menyerang dan memanah, membuat kuda-kuda panik. Dalam kekacauan itu, Aisyah berlari cepat untuk tempat berlindung. Aisyah berlari mencari tempat berlindung. Ia melihat seorang pria muda jatuh dari kuda. Wajahnya tertutup pasir. Ada luka di pelipisnya. Tanpa berpikir panjang, Aisyah menyeret tubuh itu ke balik batu besar dan menutupi wajahnya dengan jubahnya sendiri. Bertahanlah tuan, tolong jangan pingsan, katanya panik, menahan tangis di tengah suara badai. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, suara senjata mereda. Aisyah baru menyadari bahwa pria yang ia tolong bukan sembarangan orang. Saat itu ia menyingkap jubahnya. Matanya bertemu sepasang bola mata biru keperakan yang memantulkan cahaya matahari. Ia tertegun. Pangeran Farhan, gumamnya tak percaya. Farhan menatapnya. Kau yang menolongku. Aisyah mengangguk gugup. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai manusia. Farhan tersenyum samar. Kau lebih berani dari semua pengawal yang kupunya. Sejak hari itu, kehidupan Aisyah tak pernah sama lagi. Sultan Khalid memerintahkan agar gadis itu diberi penghargaan. Namun, yang paling mengejutkan, Pangeran Farhan sendiri meminta Aisyah menjadi perawat pribadinya. Dan di balik setiap tatapan, mulai tumbuh sesuatu yang lebih hangat dari matahari gurun. Sebuah cinta yang belum berani mereka sebut. Sejak hari penyerangan di oasis itu, nama Aisyah mulai dikenal di lingkungan istana. Para nelayan menyebutnya perawat yang menyelamatkan keturunan kerajaan. Sementara sebagian lain berbisik sinis di belakang. TKW dari desa itu pasti mencari peruntungan lewat simpati sang pangeran. Tapi Aisyah nggak peduli. Ia hanya melakukan pekerjaannya, merawat Sultan Khalid, menjaga sopan santun dan diam-diam menahan rindu akan hujan yang tak pernah turun di negeri ini. Namun rupanya Pangeran Farhan gak bisa melupakan wajah gadis yang menutupi tubuhnya dari badai pasir. Sejak sembuh dari luka, ia mencari-cari alasan untuk bertemu Aisyah. Kadang ia berpura-pura sakit kepala, kadang pura-pura jatuh sakit dari kuda, hanya agar Aisyah dipanggil ke rumahnya.
Entah mengapa, kalau kau yang datang, rasa sakitku selalu hilang, ucap Farhan suatu sore sambil tersenyum menggoda. Aisyah menunduk malu, mungkin karena hati Tuan sedang senang, bukan karena saya. Farhan tertawa kecil, jangan terlalu merendah Aisyah. Hanya orang yang berhati bersih yang bisa menenangkan jiwa orang lain. Hari-hari berlalu seperti mimpi. Aisyah mulai mengenal sisi lain sang pangeran, bukan hanya pewaris kerajaan yang penuh aturan, tapi juga pria yang menyukai keheningan dan menulis puisi di balik balkon. Ia sering bercerita tentang mimpinya, menciptakan tempat di langit di mana orang miskin dan orang kaya bisa duduk sejajar, melihat bintang tanpa dinding istana memisahkan mereka. Kau percaya Aisyah bahwa cinta bisa menghapus batas darah dan tahta? Kalau cinta itu tulus, jawablah lirih, mungkin bahkan langit pun mau menunduk. Namun, kehangatan itu tak berlangsung lama. Kabar kedekatan mereka sampai ke telinga Putri Nurah, sepupu Farhan yang diam-diam mencintainya sejak kecil. Kecemburuan membakar hatinya. Ia datang ke hadapan Sultan Khalid dengan wajah menangis, berpura-pura khawatir. Paman, gadis asing itu berbahaya. Dia bisa jadi mata-mata yang ingin mendekati keluarga kerajaan lewat Pangeran Farhan. Sultan terkejut dan memerintahkan penyelidikan. Dalam waktu singkat, Aisyah dipanggil ke ruang besar istana. Benarkah kau mencintai cucuku? Tanya Sultan dengan suara berat. Aisyah menunduk dalam. Saya hanya mencintai pekerjaan saya, tuanku. Tapi bila cinta dianggap kesalahan, biarlah saya dihukum oleh jarak, bukan oleh kebencian. Hari itu juga, keputusan turun. Aisyah harus dipulangkan ke kampung halamannya. Malamnya, Aisyah duduk di taman istana. Langit Arab bersih, bintang bertaburan seperti permata. Ia berdoa dalam diam, mencoba menerima nasib. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Farhan datang tanpa pengawal. Wajahnya letih namun matanya bersinar. Aku sudah memohon pada kakek agar kau tetap di sini, tapi dia nggak bisa menentang adat. Aisyah tersenyum getir. Mungkin ini memang jalan Allah, Tuan. Farhan menggenggam tangannya erat. Kalau adat memisahkan kita, maka aku akan menciptakan dunia baru yang tak kenal batas. Aku akan menikahimu Aisyah, dan aku akan memberi mahar yang belum pernah ada di dunia ini. Aisyah menatapnya kaget. Apa maksudmu? Farhan tersenyum penuh keyakinan. Mahar itu bukan emas, bukan permata, tapi sebidang tanah di langit, tempat awan pertama kali lahir. Dan malam itu, di bawah langit yang sama, dua hati berbeda dunia bersumpah mereka akan bersatu meski harus menantang seluruh kerajaan. Setelah kepergian Aisyah, istana terasa hampa bagi Farhan. Hari-hari diisi dengan rapat kerajaan, pesta diplomatik, dan janji politik yang tak lagi punya makna. Di balik senyum bangsawan, hatinya kering seperti gurun tanpa oase. Ia hanya menyimpan satu tekad, memenuhi janjinya pada Aisyah, menghadirkan mahar yang gak bisa ditandingi siapapun. Bertahun-tahun ia belajar teknologi penerbangan dan arsitektur canggih. Dengan kekayaannya, Farhan membeli hak udara di atas padang pasir Al-Qamar, wilayah yang tak pernah dimiliki siapapun karena dianggap milik langit. Ia mengumpulkan ilmuwan dari seluruh dunia untuk membangun sesuatu yang mustahil. Sebuah istana terapung di langit, menggantung di antara awan, ditopang helium dan kaca titanium. Saat berita itu tersebar, dunia gempar. Media menulis, Pangeran Gila Arab membangun istana di langit demi cinta seorang perawat. Namun bagi Farhan, itu bukan kegilaan, itu pembuktian. 3 tahun kemudian, bangunan raksasa itu berdiri di atas ketinggian 2000 meter, berkilau seperti istana kaca. Dari bawah, penduduk bisa melihat bayangannya menari di antara awan sore. Ia menamainya Qasr Al-Ghamam, Istana Awan. Hari itu, Farhan mengirim undangan ke seluruh dunia, termasuk satu yang terbang langsung ke kampung halaman Aisyah. Di dalam kotak berhias kaca hanya ada secarik surat. Jika kau masih percaya pada cinta, datanglah ke langit. Aisyah menangis membaca surat itu. Ia ragu, takut, tapi hatinya bergetar. Dengan restu ibunya, ia terbang kembali ke Arab. Bukan lagi sebagai bekerja, tapi sebagai calon permaisuri seorang pangeran. Hari pernikahan ini menjadi sejarah. Di bawah sinar matahari gurun, balon helium raksasa yang mengangkat istana perlahan ke langit. Ribuan tamu di bawah menatap kagum. Aisyah memakai gaun putih berhias batu giok dan sayap transparan dan kain halus. Farhan mengenakan jubah biru muda dengan hiasan perak.
Saat mereka berdiri di altar kaca, awan putih menyelimuti sekeliling. Suara muazin menggema pelan. Ijab kabul diucap, disaksikan oleh langit. Namun, gak lama setelah doa penutup dibacakan, langit berubah muram, angin kencang berputar. Suara petir memegahkan telinga. Seorang teknisi berteriak, badai pasir datang, sistem helium gak stabil. Farhan memeluk Aisyah. Kalau ini akhir, biarlah kita jatuh bersama cinta kita. Aisyah menggenggam tangannya. Cinta tidak pernah jatuh, Farhan. Ini hanya berpindah tempat. Sekejap kemudian, kilat menyambar. Istana awan terguncang hebat. Kaca pecah, helium terbakar, dan seluruh struktur melayang lebih tinggi. Terseret badai ke langit hitam. Ribuan orang di bawah hanya bisa menatap ngeri saat bangunan itu lenyap di balik awan, meninggalkan hujan pasir dan serpian kaca yang berkilau seperti bintang yang jatuh. Malam itu kerajaan berduka. Tidak ada yang tersisa, tak ada puing yang tersisa, hanya gema doa dan angin gurun yang membawa kisah cinta mereka ke langit. Setelah malam badai itu, langit gurun seolah menyimpan rahasia. Penduduk Al-Rahmah bersumpah pernah melihat kilatan cahaya menembus awan yang hilang, seperti istana kaca yang ditelan langit. Tim pencarian dikirim ke setiap penjuru gurun, tapi tak ada satupun menemukan puing-puing yang tersisa atau tanda kehidupan. Hanya satu hal yang tertinggal, cincin perak bertuliskan nama Aisyah dan Farhan yang jatuh di tengah padang pasir, masih hangat seperti baru saja disentuh. Sultan Khalid menatap cincin itu lama. Air mata tua mengalir di pipinya. Mereka telah menemukan tempat yang gak bisa dijangkau oleh manusia, katanya lirih. Tempat di mana cinta tak perlu izin kerajaan. Bertahun-tahun berlalu, Istana Al-Rahmah kini menjadi tujuan ziarah. Setiap musim semi, langit di atas gurun berubah warna. Awan-awan membentuk siluet istana kaca melayang perlahan di antara cahaya sore. Orang-orang menyebutnya Qasar Al-Hub, istana cinta yang tak pernah jatuh. Ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena itu sebagai ilusi optik akibat pantulan partikel kaca helium, tapi bagi rakyat itu adalah bukti cinta sejati memang bisa melampaui bumi. Di sisi lain dunia, di sebuah rumah kayu tepi sungai, seorang wanita berkerudung putih hidup sederhana bersama putrinya masih kecil. Wajah gadis itu mirip Farhan, tapi mata biru keperakannya seperti langit musim panas di gurun. Namanya Aunia. Suatu sore, Aunia duduk di beranda, menatap langit sambil menggambar awan dengan pensil warna. "Bu," katanya polos, "kenapa aku selalu bermimpi tentang istana yang melayang?" Aisyah tersenyum samar. "Mungkin itu cara ayahmu memanggilmu dari langit." Anak itu menatap ibunya. "Ayah masih hidup?" Aisyah menggenggam tangan kecilnya. "Cinta yang sejati tidak mati, nak. Ia hanya berubah menjadi cahaya." Malam itu angin berhembus lembut. Aisyah menatap bintang yang berbaris membentuk kelengkungan seperti atap kaca. Ia menutup mata dan dalam keheningan mendengar samar dari jauh suara yang pernah ia dengar di altar kaca bertahun-tahun lalu. Kalau cinta itu tulus, bahkan langit pun mau menunduk. Air matanya jatuh pelan, ia tahu. Farhan masih di sana, bukan di bumi, tapi di antara lapisan langit yang ia pilih sendiri sebagai rumah cinta mereka. Dan anehnya, keesokan harinya, penduduk di desanya melihat pemandangan yang gak biasa. Awan berbentuk istana putih mengapung di atas sungai, memantulkan cahaya biru keperakan. Di tengahnya tampak dua sosok berjalan beriringan, pria bersorban biru dan wanita bergaun putih. Lalu perlahan kabut menutup dan semuanya menghilang. Sejak hari itu, legenda menyebar. Jika seseorang menatap awan dengan hati yang jujur, ia mungkin akan melihat istana cinta yang tak pernah jatuh. Tempat di mana Aisyah dan Farhan masih menari di antara bintang. Dan di bawah langit yang sama, Aisyah berbisik lembut, "Farhan, kita memang tidak bersatu di bumi, tapi cinta kita kini tinggal di langit abadi, tak tersentuh waktu." Tamat.